What's up next gen? Ini saatnya untuk menyatakan kebesaran Tuhan dengan pujian kita. Let's go. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Yes, you're glorious, Lord. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You say the same. Shout it out, if you know he's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Sing, glorious. Yes. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. You reign. My God, you reign forever and ever. How great
Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Jesus. Who is like your Lord in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Nyanyikan sama-sama. Your presence is heaven to me. Oh, it's heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Your presence is heaven to me. It's heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Hai Next Gen, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Selamat datang lagi di bagian terakhir dari series kita Vibes. Nah, di series ini kita udah ngobrol banyak tentang bagaimana kita mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita meresponinya. Dan hari ini di bagian yang terakhir kita juga akan bahas salah satu emosi yang paling penting untuk kita kenalin.
Nah, sebelumnya yuk kita sama-sama memulai dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, meskipun kami mungkin belum mengerti apa yang kami alami sekarang atau apa yang harus kami lakukan di masa depan, tapi kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami, Engkau selalu menuntun langkah kami dan memberikan kami damai sejahtera. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, urapi mulut bibirku supaya apapun yang aku sampaikan itu semua berasal daripada-Mu, dan itu semua bisa bertumbuh dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai, aku mau tanya satu pertanyaan dulu nih. Kalau misalkan kalian dikasih kebebasan nih ya untuk berpikir, untuk jujur-jujuran di dalam otak kalian. Kalau misalkan aku nanya, apa satu hal yang kalian pengen lakuin dengan kondisi pertama, kalian gak akan ketangkep, yang kedua, gak akan ada konsekuensinya. Ayo, coba dipikir-pikir. Mungkin ada dari kalian yang langsung celing muncul satu ide, terus kalian kayak, ya ampun, gue gak nyangka gue bisa mikirin hal kayak gitu. Coba apa yang kira-kira kalian mau lakuin kalau kalian gak ada konsekuensinya ataupun gak akan ketangkep. Mungkin ada yang mikir, ya ampun ternyata gue gak sebaik yang gue bayangin ya gitu ya. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Tapi intinya kenapa sih aku raise pertanyaan ini? Karena ternyata kita tuh sebagai manusia punya keahlian untuk memonitor, untuk membatasi apa yang kita pengen kasih lihat keluar. Ya gak sih? Selama ini kalau aku sendiri, aku udah 21 tahun hidup, ternyata aku tuh punya keahlian untuk memisahkan gitu loh. Mana yang aku mau kasih lihat keluar, mana yang enggak. Aku yakin setiap dari kita punya sisi yang itu, yang mungkin orang lain gak tahu atau kita gak pengen orang lain tahu. Dan kita tuh bisa gitu memonitor action kita seperti itu. Tapi ternyata banyak dari kita yang seringkali sulit untuk memonitor apa yang terjadi di dalam diri kita. Seperti yang kita udah bahas dari minggu-minggu yang lalu, di mana ada ayatnya bilang kalau apa yang keluar itu semua berasal dari dalam, berasal daripada hati kita. Dan seringkali kita sulit untuk memonitor apa yang terjadi di dalam sumbernya itu, yaitu di dalam hati kita. Sekarang coba kita bayangkan di tangan aku ini ada toples kerupuk gitu ya. Ada setoples kerupuk, enak kan ya, kerupuk putih yang keriting itu loh. Kalau toples beling ini kita kocok-kocok, kita atas bawah, kiri kanan, kita guling-gulingin, yang di dalamnya gak akan berubah, tetap akan jadi kerupuk. Kalau kita ambil, yang keluar tetap kerupuk. Sama seperti apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, kita gak akan bisa sembunyiin lama-lama. Suatu saat itu akan keluar. Nah, sekarang masalahnya adalah setiap dari kita pasti punya masalah di dalam hati kita. Pasti ada sesuatu di dalam hati kita. Entah itu kemarahan yang kita udah pelajari, entah itu ketakutan, entah itu kekecewaan. Dan hari ini kita mau bahas satu hal juga yang mungkin ada di dalam hati kamu, yaitu guilt atau rasa bersalah. Setiap orang itu pasti punya rasa bersalah. Kenapa? Karena setiap kita ini kan gak sempurna ya kan. Pasti kita pernah melakukan hal yang buruk, pasti kita pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, bahkan sampai menyakiti orang lain. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, rasa bersalah itu gak sepenuhnya buruk loh teman-teman. Kenapa? Karena rasa bersalah itu bisa jadi alarm ya kan buat kita. Bisa jadi pengingat, bisa jadi pagar buat kita. Kalau kita udah gak punya rasa bersalah lagi itu kan serem ya. Artinya kita mati rasa gitu ya, ngelakuin apa aja gak punya rasa bersalah. Tapi kalau kita masih punya rasa bersalah, artinya tuh hati nurani kita mengingatkan ya kan. Oh ini salah, lu gak boleh kayak gini. Makanya kita merasa bersalah. Nah tapi sesuatu yang berlebihan itu gak pernah baik kan ya. Kalau rasa bersalah itu terlalu berlebihan, gak dalam jangka waktu yang tepat, gak dalam alasan yang tepat, dan yang paling penting ya, ketika rasa bersalah itu mulai menguasai kita dan menjadi bagian dari identitas kita, nah
itu sangat-sangat berbahaya. Ada 2 respon terhadap rasa bersalah nih ya. Coba kalian bisa cek nih dalam diri kita. Kalau gue beresponnya yang mana gitu ya. Ada 2 hal. Kalau kita merasa bersalah, pertama kita bisa jadi guilty banget. Kita jadi ngerasa bersalah banget. Kita jadi memandang rendah diri kita karena rasa bersalah itu dan sebagainya. Tapi yang kedua, bisa jadi juga kita menjadi defensif. Karena gak ada dong dari kita yang suka disalahin ya kan. Kita selalu punya kecenderungan buat self defense, buat membela diri kita. Jadi terkadang ketika kita udah dikuasai rasa bersalah, gak jarang akhirnya kita bilang sama diri kita sendiri, sebenarnya yang gue lakuin gak salah kok, gak salah-salah banget, atau wajar lah gue lakukan itu, waktu itu gue lagi susah. Dan kita mulai membuat alasan-alasan untuk mendefense diri kita, untuk menjaga diri kita supaya enggak kok, enggak usah merasa bersalah, gue enggak sesalah-salah itu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan memang salah. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa sih? Rasa bersalah itu benar-benar punya pengaruh yang sangat besar. Itu bisa menguasai kita dan itu bukan cuman sekedar perasaan gitu ya, tapi itu adalah beban buat kita. Makanya gak jarang kan kita dengar kalau misalkan ada orang abis baikan mungkin sama temennya, sama sahabatnya, abis rekonsiliasi, mereka akan bilang, aduh rasanya lega banget, kayak ada sesuatu yang diangkat nih dari pundak gua. Ya itu benar. Karena rasa bersalah itu gimana caranya gitu ya, itu tuh benar-benar merasa jadi beban gitu loh. Bisa membuat kita tuh merasa berat, merasa sesak gitu loh. Itu tuh beban. Nah, jadi kalau kita nggak bisa beresin rasa bersalah itu, kalau kita nggak bisa deal dengan our guilt, our past, lama-kelamaan beban yang sangat berat itu dan yang sangat besar itu akan jadi keluar menjadi kemarahan. Dan itu bahaya banget tuh kalau udah keluar jadi kemarahan. Kenapa? Karena bukan hanya kita jadi marah sama orang yang kita sakiti itu, tapi kita bisa jadi marah sama semua orang di sekitar kita. Jadi itu bisa merusak seluruh hubungan kita. Oke, dapat ya poinnya sampai sini ya teman-teman. Dan hari ini kalau kita dari tadi mungkin ngomongin betapa bahayanya guilt yang gak dikendalikan dengan baik gitu kan, rasa bersalah yang gak diselesaikan dengan baik. Hari ini aku punya kabar baik buat kita semua, yaitu we don't have to be defined with our past, dengan kesalahan yang udah kita lakukan. Tapi juga kita enggak mendinai itu, kita enggak menyangkal itu. Kok bisa sih kita enggak didefinisikan sama kesalahan kita, tapi kita juga enggak menyangkal itu, kita tetap mengakui kalau kita melakukan itu. Karena Tuhan Yesus menawarkan sesuatu untuk kita, menawarkan suatu kebebasan untuk kita. Nah, kebebasan apa itu? Kita bakal baca dari kisahnya Paulus, ya. Kisahnya Paulus, kalau misalkan teman-teman tahu Paulus, dia itu seorang rasul yang sangat luar biasa, tapi di masa lalunya dia adalah orang yang sangat kejam. Orang yang menyiksa orang Kristen, orang yang membunuh, menyiksa, menangkap seluruh orang yang mau percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir gitu ya, aku rasa guilt-nya Paulus, itu rasa bersalahnya Paulus itu harusnya lebih banyak daripada rasa bersalahnya kita. Karena bayangin masa lalunya dia tuh sekelam dan sekejam itu. Tapi bahkan teman-teman, seorang Paulus yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan guilt itu, ketika dia ketemu sama Tuhan, dia bisa ngomong hal yang ingin kita pelajari hari ini. Paulus menulis di Roma 8 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam mana? Di dalam Kristus Yesus. Karena Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Ayat Roma 8 ini menurut aku benar-benar sebuah
janji yang sangat besar gitu loh. Sebuah penggenapan yang sangat besar gitu, bahwa kita, seburuk apapun masa lalu kita, seberapa banyak pun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan sekejam apapun kita, seperti Paulus, ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, dikatakan jelas bahwa tidak ada penghukuman bagi kita. Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk mengakui dosa kita, bukan menyangkali ya. Kita mengakui kalau kita di masa lalu kita melakukan kesalahan, kita nggak kompromi, enggak lah, nggak salah-salah banget. No, kita emang melakukan kesalahan di masa lalu, tapi Tuhan juga kasih kita kebebasan, kemampuan untuk stop melakukan dosa yang sama dan let it go. Untuk lepas dari rasa bersalah itu, untuk lepas dari rasa intimidasi, dan kita bisa let it go. Semua guilt kita, semua dosa kita. Karena ketika kita di dalam Kristus, kita bukan manusia yang sama lagi. Wow, gimana sih caranya Tuhan memberikan kebebasan itu untuk kita? Kok bisa? Ya kan? Memberikan membebaskan kita dari penghukuman padahal kita udah salah. Di ayat selanjutnya teman-teman, di Roma 8 ayat 3 sampai 4. Kita baca bareng ya ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, sehingga serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Wow, jadi gimana caranya? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi caranya adalah dengan mengutus Tuhan Yesus itu sendiri, yang tidak berdosa, yang tidak hidup di dalam daging, itu menjadi daging sama seperti kita, daging yang udah dikuasai oleh dosa. Walaupun Tuhan Yesus gak melakukan dosa, tapi dengan dia ada di dalam daging itu, dia menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa kita. Dia udah membebaskan kita, tapi dia loh yang dijatuhin hukuman. Dia yang menanggung hukumannya, dia yang menanggung konsekuensinya. Jadi apa ya, kalau ngomongin ini tuh rasanya tercengang banget gitu loh. Karena kok bisa sih kita yang berdosa tapi orang lain yang harus menanggung dosa kita, dan kita dibebaskan begitu aja. Itulah Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti ketika Tuhan Yesus udah menanggung semua dosa-dosa itu kita jadi bebas. Tuhan Yesus juga memberikan kita kebebasan untuk hidup yang baru. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan untuk stop dari dosa itu dan hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging, seperti di masa lalu kita. Because of Jesus, guilt doesn't have to be the boss of you. Amin. Karena Tuhan Yesus memberikan kebebasan itu untuk kita, rasa bersalah itu gak ada lagi tempatnya di dalam hidup kita. Gak punya lagi kuasa untuk memenuhi kehidupan kita, untuk menekan kita, untuk mengintimidasi kita. No, karena Tuhan Yesus sendiri yang udah membebaskan kita. Wow. Can you imagine guys? Tuhan Yesus itu sebaik itu. Kalau mau dibilang adil gak adil, ya jelas tidak adil ya. Tapi menarik banget, kemarin beberapa hari yang lalu aku renungan dan pas banget renungannya tuh berkaitan dengan ini. Renungannya bilang di situ, sometimes we need mercy more than we need justice. Terkadang kita tuh lebih butuh kasih karunia daripada butuh keadilan. Karena kalau mau ngomong adil gak adil, yang gak adil kita gak menanggung hukuman atas dosa kita. Tapi kita manusia yang lemah ini, kita memang sangat butuh kasih karunia dari Tuhan, lebih daripada sekedar adil gak adil. Karena kasih karunia Tuhan itu yang udah dinyatakan buat kita, makanya kita bisa bebas.
Nah, so apa selanjutnya? Setelah kita tahu ya kan bahwa kita udah dibebaskan nih dari rasa bersalah. Tapi kan kesalahan-kesalahan kita nggak hilang begitu aja ya kan. Orang-orang yang kita sakiti ya mungkin masih tetap tersakiti gitu. Ada 4 poin yang hari ini bisa kita pelajari ya teman-teman. Yang pertama, you are no longer allowed to condemn yourself or to punish yourself. Kamu nggak lagi punya hak untuk mengutuki diri kamu, untuk menghukum diri kamu atas dosa-dosa yang kamu lakukan. No. Karena Tuhan Yesus sendiri yang nggak berdosa, Dia udah menerima kamu, Dia udah mengampuni kamu, dan Dia udah melepaskan ikatan hukuman itu dari kamu. Jadi kalau mungkin masih ada di antara kita ya, yang masih sering menghukum diri kita karena apa yang kita lakuin di masa lalu. Sekarang mungkin kita hidupnya gak bahagia karena kita bilang, gue gak berhak untuk bahagia. Karena gue udah pernah lakuin ini dan itu. Gue udah pernah menyebabkan orang itu begini dan itu. Dan orang itu sekarang gak bahagia, ya berarti gue gak boleh bahagia. Atau mungkin ada dari kita di pihak korban, yang kita mikir dia gak berhak bahagia, dia harus hidupnya tuh terkutuk gitu loh, dia harus dihukum, dia harus kita kutuk, harus kita hina karena dia udah begitu jahat. Tuhan Yesus sendiri yang gak melakukan dosa sudah memberikan kebebasan, sudah memberikan kita pengampunan. Jadi kita gak punya lagi hak untuk menghukum diri kita. Because we don't belong to guilt, we belong to God. Kita gak lagi di bawah kuasanya rasa bersalah, kita sedang di bawah kuasanya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, karena itu kita ada di bawah kuasanya Tuhan, kita ada di genggamannya Tuhan, bukan lagi jadi miliknya rasa bersalah. Yang kedua, your guilt will remind you, but it will not define you. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa rasa bersalah kita itu akan mengingatkan kita, rasa bersalah itu perlu ada sebagai alarm, sebagai pagar supaya kita nggak nyasar gitu loh, menyasar dari jalannya Tuhan gitu, melakukan hal yang tidak seharus kita lakukan, melakukan hal yang salah, melakukan hal yang menyakiti orang lain. Tapi rasa bersalah kita itu biarkan itu cuma sekedar mengingatkan kita, memperingatkan kita, dan bukan menjadi bagian dari identitas diri kita. Karena percaya atau enggak, identitas kamu itu udah ditentukan saat Tuhan menciptakan kita semua. Dan Tuhan bilang, kalau kita anak yang dikasihi, kamu diampuni, kamu berharga di matanya Tuhan, dan kamu berhak menerima yang terbaik dari Tuhan. Terlepas dari apapun keadaan hidup kamu, terlepas dari apapun yang pernah kamu lakukan. We all sin, but we are not condemned. Kita enggak dikutuk, kita enggak dihukum. Tuhan bilang kamu dikasihi, kamu diampuni. Jadi yuk ampuni diri kamu, maafin diri kamu, maafin orang lain yang pernah nyakitin kamu. Kamu itu emang bukan manusia sempurna. Jadi yuk maafin ketidaksempurnaan kamu, maafin apa yang pernah kamu lakukan, dan berusaha untuk jadi lebih baik. Dan kalau gitu apa yang jadi identitas kita? Salib Kristus. Salib Tuhan Yesus yang udah menebus hidup kita itulah yang menjadi identitas kita yang sekarang. Oh ya, aku bukan manusia yang sempurna. Tapi identitasku bukan terpaut pada dosa, pada kesalahan yang pernah aku lakukan, tapi pada salib Kristus yang udah menjadikan aku baru. Kalau ditanya identitasku, itu adalah salib Kristus yang udah menebus aku. Jadi aku adalah orang yang sudah diampuni, aku adalah orang yang dikasihi, aku adalah orang yang diterima sama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, nah ini juga penting nih teman-teman. Setelah kita berdamai dengan guilt kita gitu ya,
itu juga artinya kamu gak punya hak untuk condemn atau menghakimi orang lain atas kesalahan mereka. Karena kalau kita menghakimi kesalahan mereka itu kesannya lucu banget. Karena kita pun punya track record yang sama. Kita pun ada di posisi yang berdosa, kita pun ada di posisi yang pernah dipenuhi rasa bersalah, kita pun ada di posisi yang gak sempurna. Jadi kita sama. Kita semua sama teman-teman kamu, semuanya itu kita sama, sederajat. Karena kita ini cuman manusia berdosa yang penuh dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi kamu gak punya hak untuk menghakimi orang lain, untuk bilang kalau orang itu gak berhak menerima pengampunan dari Tuhan, untuk bilang kalau orang itu terlalu jahat dan gak berhak bahagia. No. Karena Tuhan sudah memberikan itu bagi kita semua yang mau menerima pengampunan itu, yang mau menerima kebebasan itu. Dan yang keempat, you are free to make things right with the person you hurt. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman, karena mungkin seringkali dari kita suka lupa next step-nya. Mungkin kita pikir, oh kalau gue melakukan dosa, melakukan kesalahan, oke, just pray, minta ampun, berdoa, minta ampun sama Tuhan, and that's clear. Ya, Tuhan mengampuni kita. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tapi Tuhan juga mau kita bertanggung jawab atas kesalahan kita, yaitu dengan cara apa? Berdamai dengan orang yang kita sakiti. Minta maaf. Tuhan gak bilang kamu cuman perlu membenarkan hubungan kamu sama Tuhan. Enggak, tapi kamu juga harus memperhatikan hubungan kamu dengan orang sekitar kamu, manusia-manusia lain. Karena itu Tuhan bilang kasihilah sesamamu. Berdamailah dengan saudara-saudaramu. Nah jadi kalau hari ini teman-teman mungkin oke, gue udah gak mau dipenuhi sama rasa bersalah karena Tuhan udah mengampuni gue udah bebas, gue mau menerima kebebasan dan pengampunan itu, that's great. Tuhan mengampuni kamu, kamu sudah diampuni, lepas dari rasa bersalah kamu. Tapi next stepnya adalah yuk rendahin hati kita rendahkan hati kita kumpulkan keberanian untuk minta maaf sama orang yang kita sakiti. Kenapa sih harus minta maaf? Gengsi tahu ya kan? Atau udahlah mungkin dia udah lupa. Mungkin dia udah lupa. Kenapa kita harus minta maaf? Yang pertama, karena dengan kita minta maaf itu membantu kita melepaskan beban itu, melepaskan beban guilt itu dari pundak kita. Kalau kita minta maaf, kita lepas. Yang kedua, itu juga bisa membantu teman kita yang kita sakiti. Itu juga mungkin bisa membantu dia untuk pulih dari lukanya, yang bahkan mungkin dia gak sadari. Ketika kita minta maaf, itu bisa membantu dia untuk pulih dan berdamai dengan lukanya. Jadi sebenarnya permintaan maaf ya, sikap minta maaf itu adalah hal yang sangat powerful gitu. Itu bisa berdampak untuk kita yang minta maaf dan juga orang yang kita sakiti, yang kita minta maafin. Jadi hari ini ada 4 hal yang penting untuk kita ingat ya teman-teman. Yang pertama, kita gak lagi berhak untuk menghukum diri kita karena kesalahan yang kita lakukan, karena Tuhan aja udah mengampuni kita. Yang kedua, rasa bersalah itu bisa menjadi pengingat untuk kita, tapi itu tidak akan mendefinisikan siapa diri kita. Karena definisi kamu terletak pada salib Kristus. Yang ketiga, kita gak berhak menghakimi orang lain, karena kita pun juga ada di posisi yang sama, posisi orang yang diampuni. Dan yang keempat, kamu harus merekonsiliasikan hubungan kamu dengan orang yang kamu sakiti. Jadi bukan cuma hubungan sama Tuhan yang kamu perbaiki, tapi hubungan sama sesama juga kita perbaiki. Dan aku mau tutup dengan satu ayat di Efesus 2 ayat 4-5a. Efesus 2 ayat 4-5a. Ini yang tadi aku bilang kan dari devotion yang aku dapat beberapa hari yang lalu, bahwa sometimes kita lebih butuh kasih karunia daripada keadilan. Dan bersyukur banget
kita bisa baca ayat Efesus 2 ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Di kata pertamanya tuh udah sangat jelas gitu ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah rich in mercy. Allah kita adalah Allah yang kaya akan kasih karunia. Tuhan tuh apa ya, pokoknya gak peduli gitu loh ya, seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, Tuhan tuh selalu memberikan kita kasih karunia. Tuhan tuh selalu mau terima kita. Tuhan tuh gak pernah menolak kalau kita tuh mau balik kepada Tuhan. Tuhan gak pernah menolak. Bersyukur banget ya punya Allah yang kaya akan rahmat, kaya akan kasih karunia. Karena untuk kita manusia yang gak sempurna ini, kita sangat perlu kasih karunia itu, yang melayakkan kita, yang menghidupkan kita kembali, terlepas dari kesalahan-kesalahan kita. So, ingat ini teman-teman kalau kalian ngelakuin kesalahan, dan jangan lupa juga share ini ke teman-teman kalian yang lain, bahwa ada kabar baik buat mereka, ada kebebasan buat mereka yang mungkin mereka dipenuhi dengan rasa bersalah. Mereka butuh dengar ini teman-teman. Mereka butuh juga bebas bersama-sama dengan kita. Dan sebagai penutup, aku cuma mau bilang jangan biarkan pride, ego kita, gengsi kita, bahkan ketakutan atau kekhawatiran kita menghalangi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang sekitar, dengan Tuhan dan dengan orang sekitar. Karena the best thing we can do to let our guilt off itu adalah dengan merendahkan diri kita dan dengan minta maaf sama orang yang kita sakiti. Dan juga sebaliknya, dengan memberikan pengampunan juga untuk orang yang menyakiti kita. Amin. Aku berharap kebenaran hari ini benar-benar memerdekakan kita semua. Ketika kita merasa bersalah, ketika kita melakukan dosa, ingat bahwa yuk balik kepada Tuhan yang memberikan kita kebebasan itu, dan stop melakukan dosa yang sama. Karena Tuhan udah memberikan kita hidup yang baru, hidup oleh roh dan bukan oleh daging. Jangan hidup dalam intimidasi, jangan hidup dalam rasa bersalah, karena kamu berhak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat janji-Mu Tuhan, terima kasih buat kebebasan yang Engkau berikan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan karena berapa kali pun kami bersalah Tuhan, tapi Engkau selalu mengampuni kami, dan dengan itu Tuhan, kami gak mau menyia-nyiakan pengampunan Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik untuk hidup kami bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan hidup yang di dalam dosa, di dalam rasa bersalah, bukan. Tapi hidup di dalam Tuhan, yang dimana kami juga bisa membagikan kebebasan ini, membagikan kabar baik ini untuk setiap orang yang butuh dibebaskan dari rasa bersalah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengarkan, supaya kami terus bertumbuh dan kami terus mengenal Engkau semakin dalam. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Oh, syambaraku diamburulo bonaya siandande diambaraka diarala barala 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 naya siandande diambarala naya. Riki diamburulo bonaya siambaraki diambarala naya si diarala naya siandande diaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.